Innal hamdalillah salatan wassalaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faya ayuhan nas usi binafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innama taubatu 'ala al ya'maluna sawatun bijahalatin thumma yatubuna fi qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkenan dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim laki-laki, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari selalu dan senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baiknya bekal adalah bekal takwa, dan sebaik-baiknya persiapan di hadapan Allah adalah takwa. Dan sungguh hanya satu-satunya hal yang akan Allah lihat dari kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yauma la yakhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan sebelah kanan mereka. Mereka berkata, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita manusia mukmin yang disebut sebagai nisyan dan khata'an oleh Rasulullah tidak mungkin terlepas dari kesalahan dan dosa. Maka seharusnya kita selalu dan senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan maghfirah darinya. Karena sangatlah naif dan tercela jika kita tidak mau mengakui kekurangan kita, tidak mau mengakui kesalahan dan dosa kita. Karena setiap detik, setiap saat, setiap gerak kita selalu ada dosa-dosa kecil maupun yang besar yang selalu menjadi catatan amal bagi malaikat atid. Maka dengan melakukan taubatan nasuha, saudaraku, mudah-mudahan Allah memberikan maghfirah, pengampunan, karena sungguh jika bukan karena ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu tidak akan selamat kita di dunia hingga ke akhirat nanti. Satu syair yang sangat terkenal, tulisan Abu Nawas Al-I'tiraf, Ilahi lastuhlil firdausi ahla, wahai Rabb, sesungguhnya saya ini bukanlah manusia yang layak dan tepat
ditempatkan di dalam firdausmu, surgamu. Wala aku 'alan naril jahimi, tapi ya Allah, aku juga takut, aku juga ngeri jika harus engkau masukkan ke dalam jahim, neraka. Kemudian dilanjutkan, sungguh dosa-dosa kami ini sebanyak pasir di pantai ya Allah. Jika bukan karena rahmat, jika bukan karena kesayangan dan cinta dan maghfirah dari engkau, maka sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada beberapa syarat agar taubatan nasuha kita itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berhenti dan stop melakukan dosa yang hendak kita taubati itu. Benar-benar berhenti dan tidak melakukannya lagi, maka menyatakan kapok mungkin dalam bahasa kita. Tetapi yang disebut kapok ini bukan yang kapok Lombok atau tobat sambal, yang tobat hanya ketika dimakan saja, tapi kalau sudah hilang pedasnya akan diulangi kembali. Maka tentu taubatan yang jenis ini tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita kapok terhadap dosa itu, maka menyesali. Yang kedua, sesali betul-betul perbuatan dosa yang telah kita lakukan itu, dan menyesalnya benar-benar teteskan air mata kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mohonlah ampun, bersegera. Karena sungguh malakul maut, malaikat maut itu senantiasa hadir di depan kita itu setiap 5 menit sekali. Muncul di depan kita, menanti kapan ajal kita akan dijemputnya. Yang ketiga, saudaraku, bertekad dengan sekuat-kuatnya menanamkan azam untuk tidak akan mengulangi. Karena kelemahan kita, karena sifat manusia yang lalai dan pelupa itu, maka sering sudah bertaubat tetapi kembali mengulangi dosa-dosa dan maksiatnya. Maka kebulatan tekad akan membuatkan hati kita mengharapkan kemudahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Azam kita itu tidak kembali kepada keburukan. Salah satu doa yang baik yang insya Allah kita hafal itu, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan engkau kembalikan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan kami petunjuk. Karena memang Allah itu adalah yang membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang tukang membolak-balikkan hati kami, tsabbit qulubana 'alad dinik, tetapkan hati kami di dalam agama engkau. Yang keempat, saudaraku, nah ini adalah jika dosa kita berkenaan dengan makhluk atau dengan manusia lain, maka Allah tidak akan menurunkan ampunan selagi kita tidak meminta maaf kepada orang yang kita zalimi itu. Jangan sampai kita kelak di yaumil qiyamah telah membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, tetapi kita masuk dalam kategori orang yang muflis, bangkrut. Ketika Rasulullah bertanyakan soal bangkrut ini kepada sahabat, yang disebut bangkrut adalah orang yang gagal perdagangannya, rusak usahanya, pertaniannya, atau hilang hartanya. Maka kata Rasulullah, itulah bukan makna muflis. Muflis itu adalah orang yang ketika matinya membawa pahala puasa, membawa pahala sedekah, zakat, haji, berbaik sangka kepada orang lain, dan pahala-pahala yang lain, tapi semasa di dunia dia zalim kepada saudaranya. Dia sering menyakiti saudaranya, baik fisik maupun hatinya. Dan selama di dunia tidak sempat meminta maaf, maka akan Allah tagih maaf itu di akhirat dengan cara pahalanya akan diambil, akan diberikan untuk orang yang disakiti dan dizaliminya itu. Jika itu tidak cukup membalas, maka dosa orang yang terzalimi itu akan diambil dan diembannya. Naudzubillah min zalik. Maka saudaraku rahmati Allah, terlalu sering kita sepertinya menzalimi saudara kita, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Maka sampai dalam hadis Rasulullah SAW itu, menjadi ahli neraka kita untuk orang yang selalu menyakiti saudara kita dengan lisan dan tangan kita. A'udzubillah min dzalik. Yang kelima,
Taubat harus dilakukan dalam kondisi yang masih normal. Ini yang terakhir dan terpenting, saudaraku, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita masih sehat, masih sadar dan tidak berada di pintu sakaratul maut. Karena kalau sudah sampai di pintu sakaratul maut itu, maka taubat kita sudah tidak berarti kembali. Surah Taubah ayat 17 Allah berfirman, dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka dalam keadaan kafir. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang sangat pedih. Saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah, maka orang yang bertaubat hendaklah bertaubat sesungguh-sungguhnya. Allah berfirman di surah An-Nur ayat 3, dan bertaubatlah kalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Maka saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mensegerakan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan maghfirah darinya. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli jumlahnya. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit banyaknya, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti akan aku terima taubatmu, dan aku akan menemuimu dengan pahala sepenuh bumi pula. Ini adalah satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh riwayat Imam Muslim. Akhirnya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang Allah berikan kesempatan memohon ampun dan bertaubat sebelum sakaratul maut menjumpai kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum bitilawatihi innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah, fattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah engkau mati kecuali engkau dalam keadaan beriman. Wa qala aidan, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka al karim mujibud du'a ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa min kulli ibadatina ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah.
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله